Waktu maghrib yang menegangkan, saat orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi. Tidak ada azan maghrib hari itu, sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri kurang ajar, dia harus ditangkap, dia harus diadili. Rombongan masa itu saling sahut menyahut menumpahkan sumpah serapahnya. Sesekali, salah satu di antara mereka meneriakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semakin dekat. Semerbak melati di bawah angin dari arah rimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati. Konon, sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah tersebut. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Namun, kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang yang datang beramai-ramai. Bahkan, di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri? Bau melati semakin kental. Kian menusuk hidung, wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama, kemudian orang-orang telah sampai di halaman rumah kosong tersebut. Allahu Akbar! Pak Haji mengucap takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga yang lainnya senyap, beberapa gemetaran. Ada juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa kalian semua tak ke masjid? Mengapa kalian tak mengumandangkan azan? Padahal bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Bahkan beberapa di antara mereka sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Ucap wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang itu. Kami datang ke sini mau menangkap pencuri kotak amal. Jawab Pak Haji sedikit gemetar. Tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Dasar setan terkutuk. Sudah terkutuk. Sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Wanita itu langsung membalasnya. Kamu lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Sambil diiringi tawa cekikikan yang menyeramkan. Bau melati semakin bertebaran. Biar aku bacakan ayat-ayat Allah supaya kamu terbakar dan enyah kamu ke neraka. Pak Haji lanjut membaca ayat kursi. Kemudian warga pun berzikir bersama-sama. Terdengar dengung suara zikir bagai segerombolan lebah. Namun tak ada yang terbakar. Wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat suci ini menghiasi lisanmu, wahai manusia? Meskipun tiap hari kamu baca berjus-jus surat dalam Al-Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hatimu. Ucap wanita itu yang kini duduk di atas pohon beringin. Apa maksudmu, dasar setan busuk? Jawab Pak Haji semakin emosi. Aku tahu siapa si pencuri kotak amal itu. Dia cuma anak-anak. Dia yatim, kini bertambah jadi piatu. Ibunya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya. Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian, wahai manusia? Semua terdiam. Pak Haji terlihat semakin jengkel. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Hai manusia, kamu bangga sekali mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan, hidupnya kini sebatang kara. Lalu, kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjidnya saja? Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadahnya pun jadi tenang. Pak Haji masih membela diri meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman, tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau menggubrisnya.
Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan? Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas, tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. Hai manusia keras kepala, dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nuranimu? Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu, di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam. Betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji pun pingsan paling akhir. Pak, bangun, sudah maghrib, ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas ashar. Buru-buru Pak Haji pergi ke masjid dan langsung saja ia mengecek kotak amal.